Assalamualaikum, Dokter Heni. Waalaikumsalam. Oke, selamat malam, Dok. Apa kabar, Dokter? Gila, kabar baik. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak sebelumnya, Dok, udah mau berbagi ilmu, pengalaman di Instagram Live kali ini, karena ternyata banyak banget nih, Dok, yang udah nggak sabar sampai komentar Instagram tuh banyak banget pertanyaan. Mungkin aku kenalin sedikit kali ya teman-teman tentang Dokter Heni supaya teman-teman lebih paham dan nanti kita akan bahas sampai ke depan mengenai kepala peyang pada bayi. Dokter Heni adalah seorang dokter spesialis bedah plastik, rekonstruksi, dan estetik konsultan kraniomaksila-ofasial dan sekarang menjabat sebagai kepala program studi bedah plastik FKUI. Wow, udah expertnya banget lah teman-teman ya kalau soal kepala peyang pada bayi. Tapi dok boleh nggak kenalan langsung mungkin sama dokter Hani langsung dan sedikit sounding apa sih sebenarnya konsultan kraniomaksila ofasial karena mungkin bahasanya medis banget dan teman-teman tuh kayak apa ya kira-kira suatu tugasnya, job desk-nya sehingga nanti teman-teman lebih paham gitu dokter silahkan. Oke, sebelumnya terima kasih banyak nih udah mengundang kami dari Cleft Craniofacial Center RSCM untuk IG Live. Perkenalkan nama saya Heni, biasa dipanggil Heni. Saya ahli bedah plastik, rekonstruksi, dan estetik. Konsultannya, bidang kekhususannya nama emang kraniomaxillofacial, agak kurang awam kali ya. Kalau kranio itu artinya sekitaran korak ya. Kalau maxillofacial biasanya sekitaran wajah dan tulang-tulang di wajah lah, tulang rahang, tulang pipi, dan lain-lain. Jadi konsultan ini biasanya kami bekerja untuk memperbaiki kelainan-kelainan yang ada di tulang tengkorak dan di tulang area wajah. Mungkin begitu ya untuk simpelnya. Oke, jadi spesial khusus untuk bagian kepala dan wajah gitu ya dokter. Iya. Nah ini banyak banget yang udah pada komentar save live ya, save ya, live-nya tenang tenang. Kita akan save gitu ya teman-teman. Nah mungkin kita bisa mulai nih dok, karena udah banyak banget pertanyaan yang masuk gitu. Sebenarnya kalau boleh tahu dok, apa sih kepala peyang pada bayi? Jadi ada definisinya nggak dok? Apa mungkin kepalanya miring dikit udah masuk peyang atau ada ukuran tertentu baru kita bisa bilang kepalanya peyang gitu? Karena kadang-kadang tuh suka ada yang nanya gitu dok ke kita gitu, dan mungkin karena kasusnya juga kalau di bidan nggak terlalu banyak, di kebidanan juga nggak terlalu banyak materinya gitu kan, bahkan mungkin nggak ada gitu ya, itu mungkin kita juga bingung jawabnya. Nah sekarang kebetulan dokter Hendy sebenarnya definisi dari kepala peyang itu sendiri apa sih dokter, atau kalau teman-teman yang masih suka nanya ini kepala aku bayinya lonjong mbak Mil, ini kepalanya bulat gitu, nah itu di definisinya dari mana dok? Oke. Iya, pertama sih kepala peyang tuh sebetulnya kan istilah umum sehari-hari yang kita gunakan ya, Mbak ya. Jadi setiap bentuk kepala yang mungkin agak rata di satu sisi atau misalnya terlalu nonjol di sisi lain gitu ya. Kadang-kadang disebut kepala peyang juga gitu ya. Nah, kalau misalnya di kedokteran sih kepala peyang itu kita biasanya mesti kita bedakan nih kepala peyangnya karena memang ada kelainan pada tulang tengkoraknya atau memang hanya karena posisi tidur aja yang terus-menerus di salah satu sisi misalnya. Jadi nggak ada definisi khusus kalau kepala yang disebut peyang tuh yang seperti apa. Tapi kalau misalnya kita sudah bisa mendiagnosis, oh ini kepala peyangnya yang memang ada kelainan di tulang tengkoraknya. Nah itu baru kita bisa menentukan nih kepala peyangnya diagnosis yang mana gitu. Nah biasanya disebutnya Hmm, kraniosinostosis Mbak. Nah nanti ada macam-macam lagi jenisnya kraniosinostosis itu. Seperti itu Mbak. gitu. Jadi intinya kepala peyang itu biasanya nggak bulat sempurna gitu ya dok ya. Cuma itu harus dibedakan mana yang fisiologis atau Mm-mm. yang tidak perlu penanganan, mana yang patologis yang perlu ditangani gitu ya dok ya. Ya betul. Bulat sempurna Oh, juga kan mungkin yang sempurna mungkin nggak ini ya. Ya juga nggak ada yang sempurna kali ya Mbak ya.
gitu. Iya, betul betul. Intinya harus dilihat sama dokter gitu ya, dok, tidak mendiagnosa sendiri gitu kali ya, biar lebih Ya, mudah teman-teman. Oke, ya lalu benar. kalau misalnya boleh tahu nih dok. Mm-mm. Tapi untuk konfirmasi benarkah ini kepala peyang yang perlu kita waspadai, memang sebaiknya ke tenaga medis dulu gitu kali ya Mbak ya. Oke, oke. Lalu dok, kalau misalnya kita tadi ngobrolin soal kepala peyang nih, sebenarnya kepala peyang ini bisa terjadi karena apa tuh dok? Karena sering juga tuh kayak teman-teman tuh suka nanya gitu. Kebetulan aku udah punya anak satu nih dokter, umur 2 tahun gitu. Dan dari bayi tuh suka ditanya nih, ini gimana sih bayinya biar kepalanya bulat gitu. Nah, maksudnya bulat tuh gimana ya gitu. Ya maksudnya nggak miring kanan kiri gitu. Nah sebenarnya apa sih dok penyebab kepala peyang ini bisa terjadi, yang mungkin tadi karena posisi yang nggak berubah atau yang karena patologis tadi, itu biasanya terjadi karena apa dok penyebabnya? Oke, ya. Oke, jadi pertama mungkin kita bicarakan yang karena posisi dulu ya Mbak ya. Kalau kalau karena posisi itu biasanya uh, mungkin ditidurkan dalam posisi terus, bisa telentang terus. Kalau telentang terus berarti akibatnya seluruh kepala belakang gitu ya, mungkin lebih datar gitu. Itu mah rata-rata orang Indonesia kali kita kepalanya bentuknya seperti itu ya Mbak ya. Katanya biar kalau pakai sanggul, kalau orang Jawa gitu bagus gitu. Bagus. Terus yang misalnya dia miring ke salah satu sisi, jadi mungkin kepala bagian belakang di salah satu sisi itu lebih datar dibandingin yang sebelahnya. Nah, yang seperti ini kita mesti bedakan, apakah memang benar kepala yang datar di salah satu sisi ini karena memang tertekan terus, atau memang ada kelainan di tulang tengkoraknya gitu. Nah, biasanya kalau yang kepalanya tertekan di salah satu sisi terus itu, nggak ada gangguan pertumbuhan tuh dari tulang tengkoraknya tuh, Mbak. Jadi biasanya Hmm. bagian wajahnya tuh matanya simetris, telinganya juga relatif simetris. Terus kalau kita lihat dari arah atas kepala gitu ya, bentuk kepalanya panjangnya sama. Artinya misalnya ada gangguan pertumbuhan kan yang salah satu lebih pendek gitu ya. Nah kalau ini panjangnya sama. Hmm. Cuma yang salah satu mungkin lebih ketekan. Jadi bentuknya kayak jajaran genjang gitu ya. Nah ini Hmm. mungkin Oke. nggak ada kelainan dari pertumbuhan tulang tengkoraknya. Nah, tetapi juga mesti ke sebabnya nih, kenapa kok miringnya selalu ke satu sisi? Apa memang selalu ditaruhnya posisi gitu? Tapi kan bayi biasanya kalau udah agak besar udah bisa pindah-pindah kepala sendiri ya. Nah, atau memang ada suatu kelainan pada otot-otot di leher bayi, mungkin salah satu sisinya lebih memendek. Nah, ini biasanya disebut tortikolis gitu ya. Jadi karena dia memendek salah satu sisi otot leher ini, akibatnya dia lebih miring ke satu sisi. Jadi cenderung kalau tidur posisinya di yang miring itu terus. Nah, itu yang pertama kalau karena posisi. Nah, terus biasanya kalau kadang-kadang kalau misalnya ibu bidan gitu atau dokter spesialis kandungan melahirkan bayi dengan vakum gitu ya, itu kan kadang-kadang juga memang sengaja ya dibikin ada benjol dulu supaya bisa pegang gitu ya si alat vakumnya itu. Nah, ini kan biasanya nggak terpengaruh sama posisi tidur tuh. Biasanya lahir karena pakai vakum, jadi memang udah ada benjolan di salah satu sisi yang tempat nempel alat vakumnya itu. Nah, kalau ini sih biasanya kan 2 sampai 3 hari udah hilang, paling lama 1 minggu kali ya kalau pengalaman dari ibu bidan ya. Kalau saya udah lama tuh ngelihat pasien di vakum waktu koas dulu kayaknya. Udah 25 tahun yang lalu, udah lupa-lupa inget juga. Nah, terus jadi karena posisi, ada karena mungkin memakai alat bantu vakum waktu melahirkan. Terus yang terakhir ini memang ada kelainan di pertumbuhan tulang tengkoraknya. Nah, kalau karena kelainan di pertumbuhan tulang tengkoraknya ini, biasanya penyebabnya bisa multifaktorial sih biasanya. Artinya nggak karena satu penyebab aja gitu. Ada beberapa kelainan pertumbuhan tulang tengkorak ini yang memang karena mutasi dari gen dari anak itu. Hmm. Ada beberapa kelainan pertumbuhan tulang tengkorak biasanya yang sindromik ya, yang disertai dengan kelainan lain, itu biasanya familial, artinya mungkin keluarga yang lain ada juga yang memiliki sindrom seperti itu. Ada juga yang mungkin karena disebabkan paparan lingkungan pada saat ibunya hamil. Atau bisa juga konsumsi obat-obatan tertentu saat hamil gitu. Tapi kejadian ini sih sebenarnya nggak terlalu banyak sih Mbak gitu. Nah, jadi yang perlu dipastikan sih sebetulnya
ini penyebab peyangnya apa nih? Apa karena memang posisi, karena batuan saat persalinan, atau memang ada gangguan pertumbuhan dari tulang tengkorak? Mungkin gitu. Hmm, oke, jadi penyebabnya bisa dari posisi. Jadi kalau teman-teman mungkin tidur bayinya hanya di satu sisi, terus ya kanan, terus kiri, terus ya dok, itu bisa mempengaruhi. Yang kedua tadi bisa juga kelainan struktur tulang yang memang perlu dievaluasi, perlu diperiksain. Dan penyebabnya ternyata banyak, bisa dari faktor tadi gen gitu ya dok, lalu keturunan, dan mungkin obat-obatan yang diminum waktu hamil, sama bisa dari proses bersalin. Mungkin salah satunya vakum, dan kalau vakum biasanya akan kembali beberapa hari setelahnya. Tapi dok, aku penasaran, kalau untuk posisi tadi, mungkin kita bahas yang bukan kelainan struktur tulang dulu, tuh perlu nggak sih sebenarnya bayi itu tidur pakai bantal? Atau sebenarnya Hmm, ada bantal khusus yang perlu dipakai bayi biar misalnya nggak peyang? Atau sebenarnya pakai bantal apa aja yang penting satu sisi kanan kiri itu sama gitu dok? Dan termasuk mungkin posisi menyusui, ada teman-teman yang nyusunya hanya di sebelah kanan, terus akhirnya berpengaruh juga sama bentuk kepala dan tadi pendek panjangnya leher gitu. Itu kira-kira gimana dok kalau yang khusus ya. bantal atau posisi menyusui gitu? Bantal anti peyang gitu ya, Mbak ya? Iya Ada iya iya, soalnya lubangnya suka di banyak tengah. yang nanya tuh dok. Itu banyak yang nanya, terus kita Iya. bingung perlu nggak ya gitu, mumpung lagi ada dokter Henny nih. Karena kalau apa yang aku lihat dok, kalau bantal yang katanya anti payang itu kan memang di tengahnya tuh bulat gitu. Jadi posisi kepala bayi itu biasanya kan selalu ke depan gitu dok, gak ke kiri atau ke kanan. Beda mungkin dengan bantal yang datar. Atau ada juga ibu-ibu Ya. yang lebih nanya, Mbak Mia katanya nggak boleh pakai bantal aja gitu, itu lebih better untuk kepala. Nah sebenarnya gimana sih dok kalau untuk penggunaan bantal Ya. sendiri? Jadi kalau misalnya apakah penggunaan bantal tertentu itu akan berpengaruh dengan kejadian kraniosinostosis gitu ya, gangguan pertumbuhan tulang ekor? Itu jawabannya sih jelas enggak. Tapi kalau misalnya apakah bantal-bantal tertentu akan menyebabkan bentuk kepala lebih baik atau enggak gitu ya. Jadi sebetulnya dulu di Amerika itu ada campaign ya dari Asosiasi Dokter Anak. Judulnya tuh Back to Sleep. Jadi awalnya kan mereka rata-rata bayi itu ditidurkan posisi terungkup ya. Nah itu kan bentuk kepalanya bagus tuh. Tapi kemudian ada banyak kejadian sudden infant death gitu. Jadi bayinya pas meninggal gitu. Nah waktu itu akhirnya ada campaign dari Asosiasi Dokter Anak di sana untuk back to sleep. Jadi tidurnya telentang gitu. Nah tidur telentang ini kan sebetulnya bayi itu kan dia juga merasakan ya kalau udah di satu posisi itu dia udah aman gitu dia akan berubah-berubah posisi gitu. Jadi sebetulnya sih relatif aman ya. Memang kalau bantal yang bentuknya peyang sih logikanya, yang khusus anti peyang itu sih logikanya memang dia akan ada space ya di belakang kepala gitu ya. Jadi dia bentuknya bisa bulat bagus gitu ya. Seperti itu. Tapi seringkali bayi juga tiba-tiba kita taruh begitu udah cakep gitu ya. Nanti kita ngapain, tahu-tahu pas balik udah keluar dari bantalnya juga sebenarnya kan gitu ya. Jadi sebenarnya sih bayi akan pindah-pindah posisi dengan sendirinya, yang satu itu. Terus yang kedua, kalau untuk menyusui, misalnya digendong dia satu posisi terus, rasanya sih nggak akan terlalu banyak berpengaruh dengan kepala bayi ya harusnya ya gitu ya. Tapi yang perlu diwaspadai sebetulnya sih memang apabila ada salah satu sisi yang lebih datar, jadi itu mesti diwaspadai apakah ini memang posisi atau pertumbuhan kepala. Kalau misalnya posisi aja, bisa cek juga lehernya. Cek salah satu atau intinya sih sebetulnya. Oke, oke. Dokter, kayaknya tadi ada beberapa yang komen dari sinyal itu putus-putus gitu dok di sana. Mungkin karena hujan kali ya dok ya. Oh iya, sorry Iya, sorry. iya, iya. Tapi di aku so far masih apa ya, cukup jelas sih dok ya. Jadi tadi kalau untuk menggunakan bantal sebenarnya yang penting cukup bolak-balik ya dokter, dan itu sudah sangat membantu. Lalu kalau yang tadi karena posisi saja dan karena proses bersalin itu bisa balik lagi nggak dok bentuk kepala bayinya? Iya kalau misalnya proses bersalin tadi, vakum itu ya, biasanya sih 2 sampai 3 hari dia udah bagus lagi.
gitu, atau ya seminggu lah dilihat gitu, itu udah bagus lagi. Justru kalau yang kraniosinostosis, gangguan pertumbuhan tulang tengkorak itu, biasanya waktu lahir mungkin belum terlalu tapi nanti begitu sudah otak itu bertumbuh, terus ada salah satu sisi yang tidak bisa tulangnya berkembang gitu ya, akibatnya terhambat. Nah, otak masih bertumbuh ini akan menekan bagian yang normal menjadi bertumbuh lebih banyak gitu. Nah, itu kelainannya kelihatannya seperti itu gitu. Jadi dia waktu lahir nggak terlalu kelihatan, kecuali pas-pasien yang sindromik ya itu mungkin kelainan lainnya udah langsung kelihatan gitu. Oke, dokter. Dokter banyak yang komen putus-putus dok. Iya kayaknya karena sinyal dari aku juga putus-putus, tapi so far masih bisa mendengar si dok di sini. Lalu kalau Oke. misalnya, tapi kalau misalnya yang perlu kita waspadai kan yang memang karena ada kelainan struktur tulang ya dok di kepala peyang ini. Itu ada nggak sih dok ciri-ciri yang perlu apa ya, perlu di screening sama orang tua, jadi mungkin orang tuanya paham ini kayaknya perlu deh untuk ditangani, perlu deh mungkin untuk dikonsulkan. Tadi kan aku sedikit note, salah satunya ada ketidaksimetrisan di wajah gitu ya, mungkin mata, bagian pipi, atau tadi beberapa kali dokter kalau melihat dari atas mungkin ada yang tidak simetris. Ada nggak dok selain itu yang memang eh, para ibu atau ayah yang lagi nonton sekarang bisa tahu nih, kayaknya ini memang kondisi yang harus diwaspadai gitu, atau perlu dicek nih kira-kira ada kelainan struktur tulang nggak ya gitu sama bayi kita, apakah secara fisik tadi udah cukup, kalau ada memang simetris di wajah, di pipi, di mulut itu perlu langsung dikonsulkan, atau ada data tambahan dok yang bisa dilihat sama para ibu ayah. Oke, mungkin sebentar saya pindah ke wifi. Ya boleh dokter. Mudah-mudahan lebih bagus ya. Oke, Udah jadi lebih bagus, kalau suaranya misalnya aman dok. Maaf. curiga ini ada suatu kelainan kraniosinostosis, itu biasanya bentuk kepala uh, udah tertentu tuh biasa. Misalnya nih ya, misalnya kita ada kelainan di sambungan tulang tengkorak yang bagian tengah sini ya. Jadi kan tulang tengkorak itu ada beberapa bagian nih. Ada yang menyambungkan antara tulang tengkorak kiri sama kanan. Nah, itu Ya biasanya ini ya dok ya. oh iya, iya Ya. betul-betul. Itu juga. Oke Jadi oke. gimana ini. Nah, biasanya tuh hambatan pertumbuhannya tuh justru ke samping ke arah samping kiri kanan. Jadinya dia kepalanya akan memanjang tuh ke arah. Nah, itu kalau misalnya seperti itu, mungkin Bapak Ibu sekalian kalau misalnya memang khawatir bisa ke dokter, juga ke facial center, nanti kita periksa. Nanti biasanya kita periksa dulu kita dengan pemeriksaan fisik gitu ya, kita lihat apakah ada kelainan di wajah juga. Kemudian kita raba biasanya sambungannya tuh. Biasanya kan kalau bayi harusnya masih teraba tuh, dekokan gitu ya, masih ada sambungan antara tulang-tulang tengkorak gitu ya. Nah, kalau misalnya itu tidak jadi teraba keras gitu sama tulang tengkoraknya, nah kita bisa curiga tuh, kalau misalnya memang ini tulang tengkoraknya sudah menutup sebelum waktunya. Biasanya kita lanjutkan dengan pemeriksaan CT scan. Nah, itu satu kalau yang tadi sambungannya di tengah, biasanya bentuknya jadi memanjang ke arah depan belakang. Kalau misalnya gangguannya di sambungan yang melintang begini ya, itu biasanya paling sering Ini ya salah dok. satu doang gitu. Yang depan, Mbak, bukan yang belakang. Yang belakang Oh tuh depan. jarang. Sini ya dok. Nah, itu. Nah, itu paling sering Oke. biasanya cuma salah satu. Nah, kalau cuma salah satu Hmm. itu, biasanya sisi sebelahnya jadi kompensasi, jadi memanjang gitu. Jadi bentuk satu pendek, yang sisi sebelah panjang gitu. Itu mungkin biasanya kelainan bola mata, ya. Bola matanya kelihatan ketarik naik ke dahi yang nggak Hmm. jadi kelihatan lebih nonjol. Apa otak mendorong untuk nah mungkin kalau seperti itu bapak sekalian ada khawatir gitu ya, itu bisa ke clinical center. Hmm. Oke dok. Oke dokter.
Berarti bisa dari kelainan struktur tadi bagian tengah sama depan ya dok ya. Ya, belakang Ketika bisa tadi juga. dia belum menutup ada kompensasi ya, Ya, kompensasi yang di satu sisi sehingga bisa dia membesar di depan belakang atau satu sisi di atas, dan itu biasanya dicek sama dokter untuk ya, dilihat apakah memang ada kelainan struktur tulang gitu. Nah, ya, kalau boleh tahu bahayanya yang memang perlu kita perhatikan kalau memang peyangnya karena ada kelainan struktur tulang nih dok, sebenarnya kenapa sih perlu dikonsulin, kenapa sih perlu diwaspadai, apakah nanti mempengaruhi pertumbuhan perkembangan atau kondisi kesehatan bayinya, dan mungkin sedikit share tentang apa ya yang perlu diwaspadai gitu dok kalau kita tidak konsulkan atau tidak kita tangani. ya, baik. Jadi kalau misalnya kita sudah yakin ya ini udah tegak ya, khususnya ada kraniosinostosis ya, ada gangguan pertumbuhan tulang tengkorak, itu kita harus melihat nih, karena kan efeknya banyak atau yang sindromik. Dokter kayaknya suaranya hilang, dan maaf ya. Putus-putus ya? Udah, iya, Udah oke? maaf, tapi tadi sempat hilang gitu. Sekarang udah oke lagi dok. Oke. Jadi kalau misalnya sudah yakin ya ada kraniostosis ya, gangguan pertumbuhan tulang tengkorak, itu kan spektrumnya luas juga tuh Mbak. Bisa ringan, sedang, berat, atau sindromik biasanya lebih berat. Nah, kalau misalnya yang ringan, biasanya tuh gangguannya hanya penampilannya aja. Nah, itu mungkin orang tua nggak perlu terlalu khawatir, mungkin nggak perlu dioperasi juga, tergantung inilah tergantung pilihan dari orang tua. Tapi kalau yang sedang atau berat, biasanya ada gangguan-gangguan yang kita perlu waspada. Nah, yang paling sering itu biasanya peningkatan dari, nah itu kan si tulang tengkoraknya sementara berkembang terus gitu. Jadi antara volume rongga yang menutupi melingkupi otak dalam lebih besar, volumenya segitu-segitu aja, berarti tekanannya meningkat. Nah ini kita bisa biasanya kita bisa dari tulang-tulang ini Oke. dari otak, kita bisa lihat dari matanya, apakah di dalam itu kelihatan ada tanda-tanda peningkatan di dalam otak. Nah, kita perlu operasi supaya tekanan tersebut habis gitu, terus juga tulang tengkoraknya kita bebas, si otak ini bisa tumbuh tumbuh dengan optimal. Jadi harapannya tumbuh kembang si bayi juga baik. Oke dokter. Tadi aku sempat sedikit jelas sih dok, cuma ini banyak yang bilang putus-putus gini dok. Di aku juga agak sedikit putus-putus. Mungkin karena pada Oh gitu ya. semangat ya dok, jadi pada kayak pengen dengerin materi ini terus jadi kasih info putus-putus karena mereka nggak terdengar jelas di sana. Oke. Tapi mungkin boleh sedikit di-share ulang lagi kali ya dok, tadi bahayanya apa sekilas, karena memang di aku juga tadi nggak terlalu apa ya clear gitu karena Ya, putus-putus suaranya dok. jadi bahayanya kalau misalnya tulang tengkorak yang tidak bertumbuh itu tidak dilakukan sesuatu, itu bisa menyebabkan tekanan di dalam otaknya itu meningkat. Nah, tekanan di dalam otak itu berbahaya. Terus juga selain itu juga mengganggu pertumbuhan otaknya juga karena ruangannya terbatas karena tulang tengkoraknya kan nggak bisa tumbuh. Nah, harapan kalau dia tumbuh baik lagi, kemudian juga lebih, lebih jelas ya. Oke. Lumayan di aku dok. Tadi ada yang ngasih saran untuk ngobrolnya katanya lebih deket di handphone dok. Tapi aku coba jelaskan ulang teman-teman di sini. Salah satu bahayanya kan pasti ada tekanan nih di daerah tulang tengkorak kita, dan sebenarnya kan perlu ada perkembangan otak yang harus tambah besar. Nah, ketika ada tekanan itu tentunya akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otak kita gitu ya. Jadi buat teman-teman itu yang tadi dijelasin sama dokter Hendy gitu. Jadi salah satu yang memang perlu kita waspadai ya, karena ada tekanan tadi perkembangan dan pertumbuhan otaknya jadi nggak maksimal gitu ya. Oke, mungkin di sini tadi aku
dokter mau coba cek wifi dulu kah dok? Atau gimana kira-kira? Oke, suara saya kedengeran nggak ya? Saya pakai Eh, earphone. ya itu lebih jelas, jelas banget dokter. Oke, Mungkin nanti lebih lebih oke. dekat gitu ya dok, di handphone boleh. Ya. Saya pakai earphone Lalu soalnya. kalau boleh tahu nih dok, oh iya boleh. Oke dok, ini ada berapa yang udah masuk, tapi mungkin ada kita akan coba buka diskusi di akhir ya teman-teman. Aku masih ada pertanyaan nih dok, kalau misalnya tadi kita udah tahu ada kelainan struktur tulang dan juga karena posisi ataupun karena proses bersalin, ada nggak pencegahan agar kepala peyang bayi ini nggak terjadi? Sebenarnya bisa dicegah atau enggak dok untuk kepala peyang? Oke, kepala peyang kalau misalnya memang yang karena posisi atau karena proses persalinan, ya sebetulnya bisa dicegah. Cuma kalau misalnya proses persalinan mengharuskan dilakukan vakum, ya kita nggak ada pilihan lah ya. Tapi kan nanti dia akan hilang sendiri. Tapi kalau yang karena kraniosinostosis, mungkin ya nggak bisa dicegah ya karena jadinya kan itu seperti kelainan bawaan ya. Kelainan bawaan kan kita cuma bisa berteori ya, penyebabnya mungkin A, B, C, D. Tapi belum tentu kalau kita kontrol semua juga nggak kejadian sebenarnya sih gitu. Oke, kalau dari nutrisi dok ada nggak yang perlu diperhatiin? Itu memang karena benar-benar gen yang nggak bisa kita kontrol berarti ya dok ya? Iya, kalau nutrisi sih seperti enggak ya. Cuman ada yang bilang sih usia ayah saat kehamilan, usia yang lebih tua itu berpengaruh, berhubungan. Kemudian juga konsumsi obat-obat untuk infertilitas mungkin Hmm, berhubungan. Nah, tapi angka kejadiannya sih nggak besar sih gitu. Jadi memang sulit ya untuk kita kontrol gitu. Atau mungkin paparan rokok itu yang biasa lah ya, paparan rokok, alkohol itu yang bisa kita kontrol mungkin ya gitu. oke, kalau untuk yang kelainan struktur tulang teman-teman itu agak sulit dikontrol karena salah satunya dari gen gitu ya. Dan kalaupun tadi teman-teman mengalami beberapa ciri-ciri yang kepala peyangnya kayaknya perlu diwaspadai karena kelainan struktur tulang dan lain-lain, segera konsul aja. Kebetulan dokter ini juga di RSCM ya dok ya? Iya, di Betul, Craniofacial betul. Center di RSCM. Nah, gitu ya. Jadi jangan lupa follow juga CCC RSCM FKW kalau teman-teman kayaknya aduh aku bingung nih mau konsul kemana gitu ya teman-teman. Nah, di sini kalau boleh tahu dok tipe kepala peyang yang patologis atau yang perlu diwaspadai karena kelainan struktur tulang tadi kan ada yang sindromik dan versus non sindromik. Nah, itu kalau boleh tahu boleh nggak dok dijelaskan sedikit soal tipe kepala peyang patologis tadi? Oke, jadi kalau misalnya yang non-sindromik, artinya biasanya hanya kelainan di kepalanya saja, di tulang tengkoraknya aja. Nah, itu yang tadi saya bilang, mungkin bisa dilihat dari bagian atas kepala, apakah dia memanjang ke arah depan belakang, atau dia mungkin salah satu sisi lebih panjang dibandingkan sisi sebelahnya gitu. Nah, kalau yang sindromik, biasanya ada kelainan-kelainan lain yang menyertai. Nah, itu biasanya lebih jelas terlihat. Yang paling sering itu biasanya rongga bola mata itu dangkal kalau pasien-pasien yang sindromik. Akibatnya apa? Akibatnya bola mata tempatnya itu sempit kan ya, jadi bola matanya lebih nonjol keluar gitu. Nah, mungkin bayi Hmm, nggak bisa menutup kelopak matanya. Kemudian oke. juga kelainan lain, mungkin rahang atasnya ini lebih kecil gitu ya. Nah, ini yang harus diwaspadai. Kadang-kadang disertai napas. Kemudian yang sering juga Oke. jari, jari tangannya ada yang menyatu. Kalau yang parah dia menyatu semua bentuknya begitu. Nah, itu yang kalau yang sindromik ya. Oke. Yang sindromik tadi yang menyatu apa dok? Boleh Jari-jari tangan, diulangi? Yang oh jari-jari tangannya menyatu ya. ya dok ya? Nggak semuanya, Oh tapi ada oke. sindrom tertentu yang disertai penyatuan dari jari-jari tangan. Oke oke. Jadi aku ulangi teman-teman mungkin yang tadi kayak agak kesulitan untuk mendengar. Tadi dokter menjelaskan tentang perbedaan antara yang sindromik dan uh, non sindromik, dan yang sindromik tadi kelainan struktur tulang gitu ya kelihatan. Kalau yang non sindromik ada tambahan data ya dok, salah satunya dari bagian mata yang mungkin lebih membesar,
Beda nggak sama lebih yang julid dok? menonjol. Apakah Oh, nanti beda. menonjol? Iya menonjol. Kalau Beda julid ya? kadang-kadang bisa juga terjadi pada craniosynostosis ya. Yang disertai dengan kelainan lain tuh yang sindromik. Oh, kayaknya hujan deras ya Mbak di situ ya. Oh, oke. Oh ya 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 oke. Karena tadi sinyalnya agak keputus dok. Jadi yang non sindromik teman-teman itu yang memang ada kelainan di struktur tulang. Nah yang sindromik ini ada data tambahan, salah satunya matanya menonjol keluar, di bagian Hmm. rahang agak sedikit dangkal, jadi bisa mempengaruhi pernafasannya, dan ada penyatuan jari. Mungkin nggak semuanya tapi ada beberapa. Nah itu yang perlu teman-teman ketahui. Dan memang ternyata kalau kita lihat ciri-cirinya, oh perlu ya kita tangani dan waspadai, karena tadi kalau yang sindromik bisa mengganggu pernafasan, tentunya kan juga akan nggak nyaman buat bayi, bahkan mengganggu kesehatan fisik bayi kita gitu ya, bukan hanya secara estetik ya dok, tapi juga sampai Iya. ke kesehatan. Mm-mm. Nah, oh betul. Kalau misalnya memang nanti teman-teman ada yang ternyata punya buah hati yang peyangnya karena patologis dok, atau yang karena kelainan struktur tulang tadi, biasanya tata laksananya tuh apa? Apakah harus dioperasi atau ada terapi-terapi lain gitu? Karena ada yang Oke. komentar juga di Instagram. Salah satu teman-teman di sini mungkin komen tadi di Instagram, aku tinggalnya di Amerika, salah satu terapinya katanya pakai Hamlet gitu dok. Nah itu Mm-mm. apakah juga bisa gitu? Atau memang cuma operasi ini yang bisa dilakukan? Oke. Iya, jadi memang balik lagi ya, craniosynosstosisnya ini yang ringan atau yang berat gitu ya. Kalau ringan biasanya mungkin hanya gangguan penampilan aja ya, dan mungkin nggak terlalu ekstrim gitu. Kayak misalnya kepala yang memanjang ke arah depan belakang gitu ya, kepala yang panjul gitu ya. Walaupun mungkin memang dia ada gangguan pertumbuhan tulang, ada penyatuan dari sambungan tulang yang di tengah-tengah itu, tapi mungkin nggak menimbulkan kelainan yang sangat mengganggu gitu. Jadi banyak juga orang yang, ah nggak apa-apa sih kepalanya panjul, saya nggak usah dioperasi juga nggak apa-apa gitu. Nah, ada juga memang yang terganggu karena adanya peningkatan tekanan di dalam otaknya itu. Nah, itu kalau misalnya hanya kelainannya seperti itu, tidak disertai dengan kelainan bentuk yang parah, biasanya akan dilakukan operasi untuk pembukaan dari sambungan yang menyatu sebelum waktunya tadi. Nah, selanjutnya bisa dilakukan pemakaian helm, seperti tadi kata yang dari tinggal di Amerika itu. Nah, pemakaian helm ini juga membantu untuk mengarahkan bentuk kepala supaya tumbuh ke yang kita harapkan. Kemudian kalau misalnya berat kelainannya, nah itu memang mau nggak mau kita harus operasi. Nah, berat ini seperti apa? Bisa karena memang gangguan penampilannya sangat terlihat dan memang mengganggu. Itu kita bisa operasi. Atau memang dia ada gangguan-gangguan fungsi gitu ya. Nah, gangguan fungsi ini yang kita mesti kenali dan itu memang harus kita kerjakan. Jadi treatment goals-nya atau tujuan-tujuan dari tata laksana kraniosinostosis ini adalah yang pertama kita melepaskan gitu ya atau yang tadinya sambungan tulang ini menyatu sebelum waktunya mengakibatkan tulang tengkorak tidak bisa bertumbuh, itu kita bebaskan. Kita potong, kita bebaskan lah pokoknya supaya nggak menyatu lagi. Kemudian setelah itu yang tujuan kedua adalah kita menormalisasi bentuk bentuk dari tulang tengkorak ataupun tulang wajah bila memang ada kelainan. Yang ketiga, kita berusaha memitigasi atau mengatasi gitu ya kelainan-kelainan fungsi yang mungkin timbul. Nah, kelainan fungsi yang mungkin timbul itu tadi beda-beda tergantung keparahan dari craniosynosstosisnya. Bisa peningkatan tekanan di dalam otaknya, bisa karena bola matanya keluar nggak bisa tertutup oleh kelopak mata, akibatnya korneanya expose, jadi ada erosi di korneanya, bisa mengganggu penglihatan. Bisa juga karena tadi tulang rahang atasnya sempit ya atau tidak bertumbuh dengan baik akibatnya ada gangguan dari saluran nafas. Nah, itu kita harus kita mitigasi juga gitu. Seperti itu sih, Mbak, mungkin. Mm. Oke, jelas banget dokter ya. Jadi teman-teman jelas banget penjelasan dokter Henny, tapi kalau boleh tahu dok, yang kasus berat tadi ketika dioperasi juga ada efek sampingnya nggak sih dok?
kepada bayi setelah ditata laksana Oke. operasi, atau sebenarnya minim apa ya, efek samping sehingga ibu tuh nggak perlu terlalu takut atau khawatir, atau memang ada yang perlu Oke. dikonsenin ada efek Mm-mm. samping gitu. Oke, jadi setiap operasi ya sebetulnya maupun operasi cuma apa ya angkat tai lalat gitu ya, pasti ada resikonya gitu ya. Risiko operasi ini tentunya kalau operasi kraniosinostosis kita memotong tulang tengkorak pasti lebih besar karena akan ada perdarahan dari tempat tulang-tulang yang kita potong itu pasti lebih banyak. Nah, risiko operasi ini seperti naik pesawat terbang sih Mbak. Naik pesawat terbang, Mbak tahu dari mana sih pesawat yang kita mau naikin nih bisa jatuh kan? Bisa aja jatuh terus kita nggak selamat. Tapi angka kejadian pesawat jatuh berapa banyak? Gak banyak kali. Dalam setahun kemarin kali cuma ada berapa mungkin? Gak ada kali. Tahun sebelumnya mungkin cuma 3 gitu. Jadi Iya. tetap risiko selalu ada. Nah, itulah pentingnya. Yang pertama, kita konsul kepada ahlinya. Supaya apa? Supaya bisa didiagnosis dan dilihat perlunya operasi atau tidak. Nah, nanti dari situ kita akan menimbang nih antara risiko dan keuntungan kalau kita operasi. Nah, ini biasanya kami diskusikan dengan orang tua. Kami akan paparkan. Kalau dioperasi, risikonya seperti ini. Kalau tidak dioperasi, risikonya seperti ini. Nanti keputusan yang kita ambil ya kita sepakati bersama. Bisa keputusannya berupa, ya kita observasi dulu deh gimana. Atau bisa juga keputusannya kalau nggak dioperasi sekarang akan berbahaya, akan mengancam nyawa. Seperti itu. Oke oke dok. Mm-mm. Jadi nanti biasanya akan ada inform konsen, konseling sebelum tata Mm-mm. laksana, dan ibu bisa lebih memutuskan ya mana yang terbaik Mm-mm. dalam kondisi anaknya gitu. Nah, Ya, kalau boleh tahu nih dok, sebelum kita jawab-jawabin pertanyaan teman-teman yang udah masuk di kolom pertanyaan, sebenarnya kapan sih penutupan sutura tengkorak normalnya tuh terjadi gitu, dan kapan oke. ibu bisa tenang mengenai kepala peyang atau penutupan tadi? Mungkin Oke. teman-teman belum kelihatan, aku biar lebih jelas gitu ya ngasih si boneka ini. Iya. Oke. Jadi yang ditunjukin sama Bu Bidan tadi itu adalah sambungan-sambungan tulang tengkorak. Nah, sambungan tulang tengkorak itu sebenarnya pusat pertumbuhan dari tulang tengkorak. Selama dia belum menyatu, dia masih bisa bertumbuh tulang tengkoraknya. Nah, biasanya penutupan si sutura ini, dia biasanya di umur 2 tahun. Kecuali untuk sutura yang di Hmm, bagian depan. Di bagian depan ini biasanya lebih awal, di 8 oke. bulan biasanya. Ini dok. Nah, mungkin bukan yang di depan sini di dahi. Nah, itu mungkin udah nutup tuh. Ini. Mungkin bayinya udah lebih besar tuh. Sampai ke dahi sini biasanya. Oh gitu. Oke. Ya, nah itu biasanya lebih tepat nutupnya. Di usia 8 bulan udah menutup gitu. Jadi sebetulnya ini sih ya, Hmm. ibu-ibu yang mungkin perlu di apa ya, pesannya, bukan pesannya, intinya sih sebetulnya mau pakai bantal apapun, kalau misalnya memang ini kelainannya kraniosinostosis, jadi sudah menutup tuh pusat pertumbuhan tulangnya, itu mau pakai bantal apapun juga tidak akan mengubah bentuk begitu. Jadi yang perlu dibedakan memang ini kelainan bentuknya karena ada kelainan berupa kraniosinostosis atau bukan gitu. Kalau misalnya yang bukan ya terserah ibu-ibu sekalian mau pakai bantal apapun gitu ya. Karena saya juga bukan ahlinya kali di bidang perbantalan gitu ya. Tapi kalau kita sudah mengenali, kita curiga ini ada gangguan pertumbuhan tulang tengkorak, nah itu sebaiknya memang berkonsultasi. Bisa datang ke tempat kami, nanti kita pastikan sama-sama. Nanti kita lihat, oh nggak apa-apa Bu, ini bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Atau, oh iya Bu, ini kayaknya kita perlu CT scan untuk kita pastikan. Gitu. Oke, oke. Mm-mm. Oke, Dok. Mungkin kita langsung jelas banget jawaban dokter dan materi dari dokter, dan ini udah banyak banget pertanyaan masuk, Dok, gitu ya. Sampai Mm-mm. kalau misalnya mungkin teman-teman nggak terjawab di sesi live ini, mungkin bisa follow CCMS CMU FKUI, bisa tanya-tanya di Instagram gitu ya, atau bisa ketemu dokter Henny langsung. Nah, tapi aku coba bacain di sini yang Ya. mungkin pertanyaan tuh agak-agak sama atau paling banyak ya teman-teman semua gitu. Karena ini Mm-mm. banyak banget nih dokter, antusias banget para ibu-ibu dan ayah-ayah di sini. Ini ada Iya. pertanyaan, dok, kalau udah notice kepala anak peyang, sebaiknya konsul kemana ya, dokter anak atau spesialis lain? Oke.
Jadi bisa ke dokter anak, atau bisa ke dokter bedah plastik, atau juga ke dokter bedah saraf juga bisa. Nanti biar kita periksa, ini kepala peangnya karena kraniosinostosis atau bukan gitu. Bisa kok kemana aja. Oke, jadi bisa kemana aja ya dok? Nanti biasanya akan dibantu juga sama dokter kalau butuh kolaborasi atau konsul Iya. dengan yang dibutuhkan. Oke, ini Mm-mm. paling banyak juga nih dok. Cuma mungkin dokter boleh jelasin lagi. Balik lagi nih pertanyaan paling banyak kayak, oke dok, berarti ini dari Mbak Laili, Mbak Mary banyak banget. Oke dok, boleh tanya nggak bayi lebih baik pakai bantal atau tidak ya dok gitu? Itu tadi ya Mbak, saya juga kurang ahli di bidang perbantalan nih sebenarnya. Jadi intinya itu tadi, kalau misalnya memang ini kelainannya kraniosinostosis, jadi gangguan pertumbuhan tulang tengkorak karena sambungan tulang tengkorak tadi menyatu sebelum waktunya, itu kita mau pakai bantal jenis apapun dia tidak akan memperbaiki bentuk kepalanya, mungkin seperti itu ya. Tapi kalau ditanya untuk supaya bentuk kepalanya sempurna harus pakai bantal apa, itu saya juga kayaknya bukan bidang saya untuk menjawab ya, mungkin Bu Bidan lebih paham kali gitu. Jadi mau pakai bantal jenis apapun, intinya nggak bisa memperbaiki kondisi kraniosinostosis kalau memang itu suatu kraniosinostosis gitu. Oke dok. Jadi jelas ya teman-teman. Tadi dokter saya udah berulang-ulang kali nih, walaupun udah berulang-ulang kali ini pertanyaan yang paling banyak gitu. Ada juga Iya. nih bagus banget pertanyaannya. Ada juga nih pertanyaan bagus banget dari Mbak Arfilmi. Apakah kelainan struktur tulang dapat dideteksi lebih awal dok melalui pemeriksaan feto maternal? Kan pemeriksaan feto maternal. Pemeriksaan feto maternal itu kan sebetulnya tergantung dari operator, artinya dokter yang melakukan pemeriksaan USG ya biasanya. Nah, kalau semakin sering dokter tersebut mendeteksi kelainan tertentu, pastinya dia akan dengan mudah mendeteksi. Seperti kelainan bibir sumbing gitu ya. Kalau dokter spesialis kebidanannya itu sering dia melihat, oh kalau bibir sumbing seperti ini nih gambarannya gitu ya, mungkin akan bisa dideteksi gitu. Tapi kalau enggak, mungkin nggak bisa juga. Namun, kelainan kraniosinostosis itu kebanyakan memang baru terlihat setelah lahir. Jadi waktu lahir itu mungkin masih samar ya, nggak terlalu kelihatan. Nanti begitu otaknya mulai bertumbuh gitu, kemudian ada bagian tulang yang nggak bisa ikut tumbuh, nah itu baru semakin kelihatan karena si bagian tulang lain yang bisa bertumbuh akan terus terdesak oleh otak yang bertumbuh lebih besar. Akibatnya semakin kelihatan tuh ketidaksimetrisan atau ketidaksamaan bentuknya gitu. Seperti itu mungkin ya Mbak ya. Oke, Mm-mm. iya jelas banget dokter. Ini ada juga bagus pertanyaan dok dari Mbak Dikeu. Jadi dok saya menyusui sambil tiduran selama 4 bulan dan ternyata bayiku peyang. Sekarang usianya udah 11 bulan masih peyang nih dok. Apakah masih bisa kembali normal dok? Soalnya kelihatan banget peyangnya kalau lihat dari atas itu jenong, dahinya maksudnya ya agak terlalu Oh, terlalu ke depan gitu. Terus dari atas jenong sebelah kepalanya, tapi untuk wajahnya sih masih aman gitu dok. Itu gimana hmm. kira-kira dok? Iya, kalau apa namanya tulang-tulang tengkorak itu sebetulnya iya tutupan sambungan tulang tengkorak itu kan masih terbuka sampai usia 2 tahun ya. Ya mungkin kalau misalnya diganti-ganti posisi sampai umur 2 tahun masih mungkin ya. Tapi mungkin ada baiknya juga kita lihat dulu ya ini emang apa betul karena posisi atau memang ada kelainan yang lain gitu. Jadi nanti kita raba, kita Oke, lihat apa memang udah menutup suturannya sebelum waktunya atau memang masih terbuka karena kelainan apa berbaring di satu sisi doang. oke. Jadi sebaiknya dicek ya dok untuk memastikan tadi soal kelainan kelainan struktur atau karena memang kepala peyang yang memang tidak perlu diwaspadai gitu ya dok ya. Iya betul. Oke, ini ada lagi yang tanya nih dok dari Mbak Utami. Dok, tulang hidung inya menonjol memanjang dari hidung sampai dahi. Apakah ini akibat dari plagiosepagli? Tulisannya gitu. Oke, ya ya. Plagiosepagli. Plagiosefali. Kalau plagiosefali itu biasanya kan gangguan yang berupa penutupan lebih awal dari sutura yang sutura koronal. Bisa di sini, bisa dua-duanya.
satu Putus-putus sisi lagi dokter, maaf. oh putus-putus ya. Hmm, Gimana ya? Udah Iya, pakai wifi? maaf. Tapi Udah, sekarang oke, udah aman. oke. Jadi Oke. kalau plagiosefali paling sering itu kan yang satu sisi, jadi gangguan penutupan yang lebih awal dari sutura yang melintang ini. Nah, kalau yang satu sisi memang biasanya Hmm. disertai tulang orbitanya, tulang rongga bola matanya itu di sisi yang menutup lebih awal dia akan lebih memanjang ke atas gitu, tapi lebih sempit. Kemudian sisi yang normalnya dia dahinya akan lebih menonjol. Kemudian hidung juga biasanya akan tertarik dia. Hmm. Nah, itu bisa Oh, kita oke. lihat secara keseluruhan. Jadi kita nggak bisa cuma ngelihat, oh kalau tulang hidungnya bengkok mungkin dia ada craniosynostosis. Enggak. Tapi misalnya sudah tegak diagnosisnya dari dokter plagiosefali. Nah, itu kelainan pada tulang hidung itu mungkin sekali itu memang merupakan bagian dari perubahan bentuk wajah akibat dari craniosynostosis tersebut gitu. Oke. Mm-mm. Oke. Jelas banget dokter. Kalau di sini ada pertanyaan yang bagus juga nih dok dari Mbak Zakia Shiva. Apakah benar tamitam ini bisa mengurangi kepala peyang dok? Tummy time, tummy time itu apa sih ini ya? Apa nempel di Tamitam perut? posisi begini dok, Oh, posisi garing iya iya iya. Apakah itu bisa mengurangi kepala peyang? Iya. Iya harusnya sih bisa ya karena memang dulu itu kan tadi yang saya bilang itu ya kalau di Amerika itu Iya. dulu dianjurkannya memang tidur tengkurap ya. Jadi kepalanya bentuknya otomatis baik. Begitu ada campaign dari Asosiasi Dokter Anak di sana untuk tidurnya telentang, nah itu mulai banyak kepala yang datar di bagian belakang gitu. Tapi memang kalau misalnya ibu-ibu lagi ngajak main anaknya, kan suka ditengkurupin tuh. Ya itu juga bagus untuk pertumbuhan tulang-tulang tengkoraknya jadi nggak tertekan gitu ya di salah satu sisi gitu. Oke, oke. Mm-mm. Jadi itu juga bisa salah satu pencegahan yang penting juga sebenarnya tidak hanya di satu posisi ya dok ketika tidur Mm-mm. bayinya ya untuk yang kepala peyang karena posisi. Ini ada juga yang nanya nih dok dari Dila Laili. Kalau ubun-ubun bayi sejak lahir tidak berdenyut, apakah ada yang salah dok dengan tulang kepalanya? Kalau tidak berdenyut tuh bisa dia jadi membonjol gitu ya. Kalau membonjol itu tanda ada peningkatan dari tekanan di dalam tengkoraknya. Atau bisa juga memang diraba Hmm. nggak nggak empuk ya, jadi keras sudah terbentuk tulang. Ah itu mungkin udah ada penutupan dari sambungan tulang tengkorak yang sebelum waktunya gitu. Jadi emang mesti kita periksa lagi ya itu sebenarnya apa nih problemnya di sambungan-sambungan tulang tengkorak tersebut gitu. Oke. Jadi better dicek ya dok ya. Kalau untuk tadi teman-teman Mm-mm. tahu, oh kayaknya nggak denyut nih, better tuh dipastikan untuk dicek langsung sama dokter gitu. Mm-mm. Oke. Oh, ada lagi nih banyak banget bantal lagi ya. Eh, Oke. Lalu Tapi saya waktu bayi apa kalau anak saya masih misalnya bayi dok, juga galau sih mau pakai bantal apa. tapi dokter tim pakai bantal apa enggak nih kalau boleh tahu dok? Akhirnya. Aku akhirnya tim pakai bantal, tapi itu tadi baru sebentar ditinggal juga anaknya udah keluar dari bantalnya. Oke, oke. Jadi sebenarnya mau pakai bantal atau enggak, yang penting posisi kepalanya terus diubah ya dok, kanan kiri. Sekali lagi teman-teman juga Iya, latihan mm-mm. tamitan, nggak hanya di satu sisi supaya tidak ada tekanan berlebih di satu sisi. Oke, lalu dok, kalau misalnya tadi kepala peyang yang memang karena posisi, itu kira-kira di usia misalnya 2 tahun tidak berubah, apakah nanti mempengaruhi perkembangan pertumbuhan? Atau biasanya ada Oke. maksimal nih usia berapa dia bisa berubah? Atau memang nggak bisa dipastiin bisa berubah atau enggak kalau karena posisi tadi dok?
Oke, intinya kalau kepala peyangnya itu memang karena posisi, harusnya tidak akan mengganggu dari pertumbuhan otaknya. Hmm. Karena memang tulang-tulang tengkoraknya kan normal. Jadi dia bisa bertumbuh seiring dengan perkembangan otak di dalam tulang tengkorak tersebut gitu. Jadi sebetulnya nggak perlu khawatir karena nggak akan mengganggu tumbuh kembang si Oke. anak gitu. Mungkin terganggu orang tuanya ngelihat bentuknya aja gitu ya. Anaknya sendiri sih mungkin cuek gitu ya. Mungkin itu. Mm-mm. Tapi kalau misalnya kepala peyangnya ini karena craniosynostosis dan itu mengganggu pertumbuhan otak di dalam tulang tengkoraknya, ya tentunya kemungkinan besar akan terjadi gangguan dari perkembangan anaknya gitu. Tapi nggak selalu juga gitu. Oke, oke. Tadi jelas sih di awal dokter udah jelasin juga ciri-ciri yang memang karena kelainan struktur tulang mana yang posisi ya dok. Dan Ya. kalau teman-teman ragu, intinya konsul aja juga deh sama dokternya atau tadi mungkin sama dokter Henny di CCCRCMFKUI, follow Instagramnya, tanya-tanya di sana. Itu juga mungkin bisa mengurangi kecemasan kalau teman-teman rasanya masih nggak pede gitu ya dari sesi Iga Live Iya. ini. Tapi ini juga ada yang menarik nih dok dari Mbak Nita Anana dok. Apakah penggunaan helmet tadi lazim dilakukan di Indonesia? Apakah RCM juga sudah bisa melakukannya? Gitu dok. Oke, ini beberapa tahun lalu kami sempat diskusi sih di tim kita ya, di tim Cleft Craniofacial Center. Kan di tim kita ada juga dokter Luh ya, dokter Luh ini kan dokter rehabilitasi medik. Nah, waktu itu memang sedang mengembangkan untuk membuat helm ini, karena helm ini nggak seperti helm biasa ya. Jadi helm ini harus Betul. dibuat dari bahan yang ringan, supaya kan yang pakai ini bayi-bayi masih masih di bawah 1 tahun ya. Beda Iya. sama kalau helm sepeda, yang pakai udah anak-anak yang bisa naik sepeda. Nah, terakhir itu sih memang masih mencari bahannya yang ringan supaya bisa dipakai oleh bayi-bayi di bawah 1 tahun itu. Tapi nanti mungkin saya mesti tanya lagi ya ke dokter Luh, saya mesti update lagi apakah di bagian rehabilitasi medik di RSCM sekarang sudah mengembangkan helm ini gitu. Wow, keren banget. Tapi yang jelas kalau dokter-dokter RSCM FKUI itu udah banyak banget dokter-dokter yang handal gitu ya, spesialisnya banyak, subspesialisnya banyak. Jadi teman-teman nggak usah ragu kalau misalnya memang butuh konsultasi, coba aja ditanya-tanya dan follow Instagramnya. Mungkin di sini ada satu lagi nih dok pertanyaannya karena kita tahu dokter Hedi itu sibuk banget tapi sekarang masih mau sharing di malam ini. Thank you banget dokter. Semoga nggak kapok Sama-sama. sharing-sharing sama para ibu-ibu ini ya Iya, dok. Pertanyaannya yang luar biasa banyak gitu. Ada sampai bantal saya pasti pada nanyain gitu. Nah ini ada juga nih dok pertanyaan terakhir mungkin sebelum nanti kita tutup ada pertanyaan dari Instagram namanya Donat Kentang gitu ya. Dok, kenapa ya kepala anak saya depannya tuh bentuknya love gitu, kayak yang di modekanya Mbak Mila. Maksudnya bentuk love tuh gini ya, begini berarti dok. oh Itu oke. normal apa enggak dok? Itu Oh oke. Atau love mungkin yang depan lebih kayak segitiga gitu kalau dilihat dari atas. Kalau yang love yang iya depan betul, dan jadi ya dia kayak bentuknya. begini gitu dok, mungkin. Hmm, oke. Kalau seperti itu sih nggak ada gambar tradisional seperti itu ya. Tapi kalau yang gangguan penyambungan penyambungan depan tadi ya di dahi, dia menutup lebih awal dari umur 8 bulan. Nah kalau di situ dia menutup lebih awal dari 8 bulan, biasanya mengerucut ke depan gitu Mbak. Jadi di depan itu kelihatan segitiga kalau Hmm. dari atas. Kira ada tonjolan di situ di tengah-tengah. Itu namanya trigonocephaly. Biasanya memang karena gangguan dari si suturan di depan di sutura metodik. Nah itu mesti kita waspadai juga karena bisa terjadi tekanan dalam itu. Kalau begini kayaknya sih ada sih yang seperti itu ya. Tapi kalau untuk memastikan mungkin kita lihat dulu aja kali ya bentuknya seperti apa gitu. Karena mungkin perbedaan ini seperti apa, apalah begini, apalah begini, apalah begini gitu kan. Mm-mm. Oke dokter, tadi agak putus-putus dok gambar dan Hmm, suaranya, teman-teman bilang. Tapi sekarang udah oke lagi. Tadi agak nge-freeze sih, sekarang oke dok. oh, Oke dok, kalau mungkin ini masih apa nge-freeze putus-putus sekarang udah oke lagi kayaknya. Udah oke lagi sih dok sekarang. oke. Oke dok, karena ternyata
udah nggak berasa 1 jam nih dokter. Mungkin kalau kita lanjutin bisa sampai besok pertanyaannya gitu ya teman-teman. Nanti mungkin bisa apa ya, kalau Instagram CCRSCM FKUI atau ketemu aja langsung sama dokter Henny, karena tadi aku lihat banyak pasien-pasien dokter juga join gitu, mungkin pada kangen juga gitu ya. Dan sebelum kita akhiri mungkin ada nggak dok apa ya, closing statement dari tadi kita awal sampai akhir membahas tentang kepala peyang pada bayi, rangkumannya yang mungkin teman-teman baru bergabung dan bisa lebih paham lagi untuk menutup sesi Instagram ini soal kepala peyang pada bayi dari Dr. Hendy, closing statement-nya mungkin boleh. Oke, jadi pertama ibu-ibu kalau misalnya kepala anak kita peyang, mungkin nggak perlu terlalu khawatir gitu ya. Namun memang kita harus mengenali ini kepala peyangnya, apakah memang karena posisi tidur aja atau memang ada kelainan di tulang tengkoraknya, seperti itu. Misalnya kita curiga ada kelainan di tulang tengkoraknya, sebaiknya memang segera berobat ke ahlinya. Nanti di situ kita akan periksa apakah benar ada kelainan di tulang tengkorak. Pertama itu, kalau misalnya memang benar ada kelainan tulang tengkorak, apakah ada kelainan-kelainan lain yang perlu kita atasi? Kalau misalnya tidak ada, mungkin nggak perlu operasi, jadi nggak usah terlalu khawatir juga. Tapi kalau memang kita curiga ada kelainan-kelainan lain, tadi bisa berupa peningkatan tekanan di otak, kemudian juga mungkin bola matanya itu terlalu dan nggak bisa menutup kelopaknya, atau gangguan di jalan napas. Nah, itu yang perlu kita waspadai dan itu yang perlu kita tangani segera gitu. Kemudian kalau misalnya tidak ada tanda-tanda bahaya seperti itu, nanti kita misalnya memang kelainan bentuknya sangat mengganggu. Nah, itu kita bisa operasi juga untuk memperbaiki bentuknya. Nah, seperti itu mungkin, Mbak. Oke, udah jelas banget sih Dokter Henny. Jadi teman-teman, kalau yang tadi ketinggalan dari awal sampai akhir bisa nonton siaran ulangnya aku save Instagram kali ini. Jadi tadi kita udah tahu ya perbedaan antara kepala peyang bayi yang mungkin tidak perlu terlalu dikhawatirkan dan juga yang ternyata perlu kita waspadai. Salah satunya karena kelainan struktur tulang. Dokter Henny tadi juga jelasin kapan sebenarnya sutura tengkorak normalnya menutup terjadi gitu ya, supaya teman-teman juga tahu normalnya dan efek sampingnya atau perbedaan yang memang perlu ditangani dan dikonsulkan sama dokter yang ahli. Dan nggak kerasa udah 1 jam teman-teman semua, mungkin banyak teman-teman yang nggak terjawab pertanyaannya, tapi jangan khawatir, akan juga banyak sesi-sesi Instagram live lainnya mungkin di CCRSCM FKUI, jadi follow dulu. Atau kalau tadi ada yang udah tahu, oh ternyata memang kepala bayiku perlu nih dikonsulin, perlu nih diperiksa, ternyata ada yang perlu aku lakukan, jangan sungkan dan jangan ragu untuk ketemu sama dokter ahlinya. Dan kalau teman-teman tadi ada yang mau tahu, dokter Henny salah satunya praktek di CCRSCM FKUI ya dok ya? Ya. Oke, nah mungkin itu dari kita. Semoga buat teman-teman nonton hari ini bermanfaat. Terima kasih banyak juga buat Dokter Henny yang udah nyempetin Sama-sama. waktu. Penjelasannya jelas banget. Semoga nggak apa-apa untuk sharing sama kita semua. Dan sehat-sehat sama Dokter Henny bersama rekan-rekan ya, karena kita tahu lagi pandemi. Semoga sehat, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf juga kurang Amin. lebihnya dari aku untuk hari ini. Thank you Dokter Henny. Aku izin Terima share kasih. Instagramnya dan terima kasih juga Ya, tim dokter CMFKUI. Kita tutup dengan doa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya Waalaikumsalam juga yang warahmatullahi udah nonton. wabarakatuh. Makasih Dokter Henny. Selamat istirahat dok. Iya, Selamat makasih. malam. Malam. Assalamualaikum.